Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babu sutratil musolli. Musolli bisa juga dibaca musola, ya. Sutrah artinya batas tempat. Al-musolli dengan kasroh lam itu artinya orang yang sholat. Kalau di fathah musola itu artinya tempat sholat. Bisa kedua-duanya. Bab batas tempat orang yang sholat. Hadisnya an Abi Juhaym ibn al-Harith, dari Abi Juhaym bin al-Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Allah, dia berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsmi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Tafaqun alaihi. Walafdzul Bukhari wa waqa'a fil bazar, dan waqa'a telah jatuh maksudnya tersebut fil bazar, di kitab milik bazar, min wajahin akhar, dari jalan lain ada lafaz tersebut arba'ina kharifan. Perhatikan kata Nabi, kalau ya'lamul mar'u, al-mar'u orang yang melintas, ya'lam mengetahui, baina yaday musolli di hadapan, baina kan di antara kedua tangan, maksudnya di hadapan. Sekiranya orang yang melintas di hadapan al-musolli, orang yang sholat, ya'lamu mengetahui, maka alaihi minal ismi, apa yang atasnya minal ismi, dari dosa. Ini maknanya maksudnya dosa, tafsirannya itu minal ismi, ini minta dihasilkan ma. Sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu mengetahui dosa atasnya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu, tentu dia ayyaqifa berdiri atau berhenti arba'ina 40. Ini masih mutlak, satu lap ya. 40 itu khairan, lebih baik lahu baginya, min, daripada ayyamura baina yadayhi, daripada dia lewat di hadapannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walafdzul Bukhari, tapi lafaz ini milik Imam Bukhari. Walaupun fil bazar, dan telah tersebut di kitab milik al-Bazar, min wajahin akhar, dari jalan lain, arba'ina kharifan, arba'ina 40 kharifan. Ini kharifan ini diartikan tahun. Kharifan itu asal artinya itu musim gugur. Musim itu ada 4. Pertama as-saif, musim panas, asyita, musim dingin, al-kharif, musim gugur, al-rabi', musim semi. Nah, ini dalam ilmu balaghah itu namanya menyebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Jadi 4 musim itu dalam satu tahun kan sebagian itu yang disebut, tapi maksudnya keseluruhan. Nanti ada juga di gaya bahasa Al-Quran atau hadis disebutkan lafaznya keseluruhan, tapi maksudnya sebagian. Misalkan di surat Al-Baqarah,
asabi'ahum. Jari-jari asabi kan jamak banyak. Asabi'ahum fi adharihim, dalam telinga-telinga mereka. Kamu bisa masuk ke telinga jadi nggak bisa kan? Disebutkan lafaz keseluruhan tapi masuknya sebagian. Nanti ada gaya bahasa seperti itu. Nah, ini menyebutkan sebagian tapi masuknya keseluruhan. Nah, kemudian lafaz arba'ina khalifan ini sifatnya muqayyad. Nah, kan arba'ina mutlak, tidak terikat, ya kan? 40 ampere. Di sini dijelaskan di hadis ini arba'ina khalifan maksudnya 40 tahun. Nah, arba'ina khalifan, arba'ina muqayyad, khalifan qaidnya. Jadi yang mutlak tadi arba'ina yang biasa itu diartikan secara muqayyad gitu, karena sudah ada qaidnya. Jadi masih 40 itu adalah 40 tahun. Nah, ini dalil menerangkan bahwa melintasi orang yang sholat itu satu dosa. Mana lafaz yang menunjukkan larangan? Itu lafaz minal ismi, itu lafaz yang menunjukkan larangan. Jadi kita dilarang melintasi orang yang sedang sholat, dosa. Ya. Lafaz yang menunjukkan larangan itu minal ismi, itu dosa itu. Nah. Itu bisa dipahami ya. Jadi di sini menerangkan bahwa kita dilarang melintasi orang yang sedang sholat. Bandingannya coba dibayangin aja, berdiri 40 tahun lebih baik daripada melintasi orang yang sedang sholat. Macam mana? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 242 hadis A. Maksud melarang lewat di hadapan orang yang sedang sholat tanpa memakai sutra, hukum haram. Nanti tentang batas sutra itu seperti apa ya? Kita bahasnya di sesi berikutnya deh. Hukumnya haram. Wa Aisyah, dan dari Aisyah qalat, dia berkata, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya fi ghazwati Tabuk, di ghazwah perang Tabuk. Tabuk itu nama tempat. An sutratil musolli, tentang sutrah orang yang sholat. Faqala, lalu dia berkata, Nabi bersabda, mislu mukhiratir rahli, sutrah itu seperti mukhirah, belakang. Ar-rahl itu kendaraan. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Imam Muslim. Ar-rahl itu tempat duduk di atas punggung unta atau kuda, apa itu disebut pelana ya, pelana kuda. Itu yang bagian belakangnya yang berdiri ini. Itu mukhiratul rahli namanya. Yang dirinya bukan yang ininya ya, maksudnya kalau kita lihat pelana itu ada di belakang itu yang menjauh itu. Nah, belakang apa namanya kendaraan Toyota itu ukurannya itu tingginya lebih kurang 8 jari. Kalau jarinya jadi siapa ya? Kalau ya, gue segitu deh ya, tingginya. Nah, jadi hadis 243 ini yang bisa dijadikan sutra sekurang-kurangnya lebih kurang 8 jari kalau ya di sini. Ya, kalau di bawah nggak boleh. Emang mau biar di sini? Cuma nafas doang ini buat simbol gitu, boleh? Ya boleh kan?
mislu mukhirati rofi. Tapi yang di bawahnya boleh deh dari hadis lain. Kalau di hadis ini itu batas tinggi sutra tukangnya itu 8 jari. Berdasarkan di sini mukhirati rofi. Nah, orang-orang yang menolak sutra itu di bawahnya pakai hadis ini. Itu kayak di masjid-masjid itu ada tuh. Iya kayak Semua ada. hah? Nggak semua ada. Gak semua ada sutra. Ya. Sekarang kita lanjutin dulu apa namanya hadis berikutnya. Nih. Surat 144. Wa'an Sabrah, dan dari Sabrah bin Ibni Ma'bad Al-Juhani, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum, hendaklah diberita ahadukum, seorang di antara kamu, liyastatir bersutra gitu maksudnya. Dasarnya menutup asal ini. Itu maksudnya bersutra. Hendaklah seorang di antara kamu bersutra fis sholat, di dalam sholat. Walau bihisahmin, kalau bisahmin, walaupun dengan satu anak panah. Satu anak panah semuanya. Ini panahnya. Satu anak panah palanya. Ujungnya sahmin. Yang batang itu batang Bukan palanya dia. Nah ini lebih kecil daripada apa kan? Mau berarti rofi. Nah, nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas dulu perintahnya. Apa hukum bersutra? Ya. Lafaz liyastatir ini fil mudhari didahului oleh lamun amri. Maknanya amal. Ini lafaz yang menunjukkan perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi bersutra itu hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian apa ada dalil yang memalingkan hukum wajib ini? Ada dalilnya, bisa dilihat nanti lafaz kita yang sudah dibandingkan oleh hadis 245. Kita bahas hukumnya dulu ya. Hadis yang menunjukkan pengalingan perintah tadi. Wa'an Abi Dzar, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u sholata rajulil muslim. Yaqta'u memotong, di sini dia membatalkan sholat seorang laki-laki muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mukhiratir rahmi, apabila tidak ada di hadapannya mislu mukhiratir rahmi, seperti pelana onta kuda. Al-mar'atu ini membatalkan seorang wanita yang seperti wal khimar dan gadai, wal kalbul aswad dan anjing hitam. Al hadis disempurnakan hadis ini. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam hadis itu ada al kalbul aswad, anjing hitam itu adalah syaitan, seperti setan. Akhrajahu Muslim. Yang mau kita bahas kemalingan hukum wajib kepada junab. Lafaz yang memalingkan hukum wajib tadi itu lafaz idza lam yakun baina yadayhi, apabila tidak ada di hadapannya mislu mukhiratir rahmi, seperti belakang pelana onta. Satu dalil yang memalingkan dari hukum wajib kepada sunnah. Kemudian di riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud
walaupun di sanad ini ada pembicaraan, tapi saling menguatkan dengan hadis yang ini tadi, bahwa dari jalan Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat fi fadhoin, di tanah lapang, laisa baina yadayhi syai'un, di tanah lapang yang tidak ada di hadapannya sesuatu pun. Jadi Nabi pernah juga tidak bersutra. Ini termasuk dalil yang memalingkan. Jadi hukum bersutra itu sunnah. Kalau ada juga udah berdapat wajib, biarkan saja. Tinggal dari mana kita berpendirian. Kalau tidak kepada yang wajib, ya silakan. Saya sudah sampaikan dalil yang memalingkan. Karena lafaz kita itu syarat, ya kan? Ada syarat, ada maksud. Kalau tidak ada di hadapannya seperti mukhiratil rohli. Kalau ada berarti nggak batal, ya kan? Hubungan hadis ini. Kalau ada pembatal sutra tidak batal. Kalau nggak ada batal. Terus apa yang namanya? Terkena dosa nggak? Enggak. Pembicaraannya di sini adalah kalau ada. Kalau nggak ada, risikonya batal lagi. Gitu. Tidak ada dosa. Nah, ini termasuk lafaz yang memalingkan. Nah, kita tetapkan saja hukumnya sunnah. Kemudian lafaz lisan, tadi kita kembali lagi ke atas tentang bagaimana sutra yang ditentukan. Lafaz walau bisahmi ini menunjukkan bendanya itu ukurannya di bawah mukhiratil rohli, belakang pelana unta. Berarti boleh walaupun tingginya tidak seperti mukhiratil rohli. Dibalikan sama tuh kayak aulim walau bisyatin, berwalimahlah kamu, ini masalah nikah, walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing ini menunjukkan barang yang kecil. Kambing pada masa itu barang murah, seperti ayam gitu. Terus boleh gak di bawah seekor kambing? Boleh. Martabak boleh. Misal artinya benda yang nilai yang lebih kecil itu boleh. Itu walau bisa itu yang walau bisa nanti ada di bawah ini juga ada, di bawah bisa garis ya. Jadi besar kecilnya sutra itu tidak menjadi urusan. Artinya boleh asalkan ada sutra. Kemudian batas sutra itu ini nggak diterangkan, ya kan, ukurannya sama. Nah, batas sutra orang yang sholat, ukuran orang yang sholat. Misalnya dari dia berdiri di sini nih, dia sujud begini. Boleh nggak lebih? Boleh. Ada hadis di ini misalnya sejati atas dia sujudnya segini nih ya. Nabi pernah tuh seekor kambing melintas, ya. Kemudian diimpit sama Nabi. Ya. Artinya apa? Boleh juga itu namanya itu sejarah ini sutranya di sini. Gitu maksudnya. Seukuran kambing bisa lewat gitu ya kan, lewati. Nah kemudian
dari jalan Bilal riwayat Imam Nasai, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Ka'bah, pernah masuk Ka'bah. Fabainahu wa bainal jidar, di antaranya dan di antara tembok, nahwa min salasati adhrub, kira-kira seukuran 3 dirok, 3 hasta, atau asalkan dari jari sampai ikut. Ini sebenarnya 3, itu paling itu. Tuh, dari 3 aja, ya kan? Tuh. Dari tempat sujudnya dia, gitu. Apa namanya itu? Luas. Nah, kemudian ada juga perintah mendekat kepada sutra, gitu ya kan, yang lebih utama. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila seorang di antara kamu sholat, ila sutra, menghadap falyadni, maka mendekatlah minha dengannya. Oleh perintahnya juga. Jadi yang lebih utama adalah mendekat. La yaqa'u syaitanu alaihi sholatahu, tidak ada setan yang memotong sholatnya atasnya. Tidak ada setan yang membatalkan sholatnya. Emang setan bisa batalkan setan? Nanti kita bahas tentang masalah itu. Tadi kan sini yang disebut setan apa ya? Al-kalbul aswad, anjing hitam, setan. Maksudnya seperti setan tentang jahatnya. Manusia bisa disebut setan? Bisa. Oke, sifatnya. Oke. Tuh. Jadi besar kecilnya sutra itu tidak menjadi ukuran oleh seperti mukti atau yang di bawahnya boleh. Nah sekarang dibaca dulu ya dasarnya. Hadis 243, hadis sah, maksud melarang tingginya sutra atau lebih kurang 8 jari, hukum mubah. Mubah. 204. Hadis 244, hadis sah, maksud 1 menganjurkan memakai sutra 2 sholat, 2 anak panah boleh dijadikan sutra, hukum 1 sunnah, 2 mubah. Nah sekarang kita bahas, enggak dulu tapi mau kita bahas. Nah, kata gua. Dan sekarang kita bahas hadis 245. Tadi saya sudah bacakan artinya, sekarang kita bahas dulu lafadznya. Ya itu kan artinya memotong. Ya. Ada ulama menafsirkan memotong di sini membatalkan. Ya. Ada yang mengartikan menafsirkan kurangnya ganjarannya menjadi berkurang. Ya. Mana pendapat yang beneran? Kalau di kasar sini sudah tadi 245 ya 245 sampai 247 nanti melintasnya wanita yang baik, keledai dan anjing hitam membatalkan sholat. Ya, melintas. Kita bahas masalah melintas membatalkan sholat. Lalu kita bahas tentang al-marahnya bisa kalau melintas sama duduk di hadapannya
kecil, boleh. Sama enggak? Tidur di hadapannya, sama enggak? Boleh. Kemudian duduk, berdiri di hadapannya, masuk ke dalam kategori melintas. Tuh yang jadi soal nanti, jadi perselisihan antara ulama. Kalau dikatakan batal, Nabi pernah sholat malam di hadapannya Aisyah, tidur, ya. Sama nggak sama melintas? Sama aja. Anak kecil, Nabi gendong, Nabi itu mama cucunya Nabi, gendong sholat, kalau sujud taruh. Ya ihtimal kan boleh jadi namanya anak kecil nggak jalan, ya kan? Nah dari situ makanya ada ulama takwil melintasnya itu tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi ganjaran. Nah, kemudian lagi dari Jalan Ibnu Abbas, annahu marra baina yaday shaf, bahwa pernah melintas di hadapan shaf al-himar, tasimak supaya himar itu melintas di wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, walam yuqilis sholat, tapi Nabi tidak mengulangi sholat, wala amara ashabahu bi i'adatiha, dan Nabi tidak memerintah kepada para sahabatnya itu mengulangi sholat. Ini dijadikan alasan juga oleh ulama bahwa melintasnya itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi ganjaran. Jadi kalau clear sangat membatalkan berdasarkan dalil hadis. Nah kemudian kita bahas dulu tentang al-mar'ah. Ya. Al-mar'ah di sini mutlak sifatnya, meliputi semua wanita, baik yang masih balik, yang masih belum balik, atau yang sudah balik. Sekarang coba kita lihat hadis 247. Wali Abi Dawud, dan bagi Imam Abu Dawud, An-Nasai, Imam Nasai, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, nahwuhu, seperti hadis 246, tuna akhirihi, tanpa akhirannya ini maksudnya al-kalbul aswad syaiton itu, nggak ada penyebutan itu. Wa qayyadal mar'ata bil khaihi, dan dia mengikat, mengkhususkan, memuqayyadkan lafaz al-mar'ah bil khaif, lafaz al-mar'ah dengan wanita, dengan haid. Jadi berdasarkan 247 ini, ya, ini kan muqayyad, ya, wanita haid, maksudnya wanita yang sudah balik. Jadi ini muqayyad. Ya, kalau itu tadi al-haid, ya kan? Maka haid. Nah, lafaz al-mar'ah di 245 ini sifatnya mutlak. Karena sudah ada muqayyadnya, maka ya yang mutlak ini diartikan secara muqayyad. Jadi maksudnya wanita yang sudah balik. Tuh. Yang sudah balik kalau melintas kalau sinar dan berdaya.
Wal kalbul aswad. Nah, ingat ini. Anjing hitam. Ini sifat al-aswad itu sifat termasuk mukhosis. Jadi khusus anjing hitam. Anjing merah sudah enggak, dan yang lain-lainnya. Yang membatalkan adalah anjing hitam. Kenapa kok anjing hitam dikhususin? Itu alasannya di bawah. Al-kalbul aswadu, anjing hitam itu syaiton. Ini ada huruf yang dibuang takdirnya. Takdir itu kasyaitonin, ya. Anjing itu. Berwarna gitu. Enggak, bukan deh, hitam polos. Iya betul. Iya, kok ada putihnya itu, enggak lada berarti. Ya. Yang di sini kan datang. Gitu. Dan kita pahami ini kan tidak tercampur dengan warna-warna yang lain. Ini maksudnya apa yang namanya, anjing hitam itu kasyaitonin, seperti setan. Tuh, ada tasbih yang dibuang, ya. Yang tasbih balik ini, ya. Seperti setan tentang apanya? Tentang jahat. Ya. Oh gitu, ini waktu SD, ya. Tahu kan ada gitu, ngomong ngagetin loh, udah lagi, waduh. Jualan deh, nggak tahu ya, nggak keterangan dari Nabi seperti ini. Ya, Nabi itu seperti saya. Nah, kemudian walahu dan baginya, bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah 206 ya. Dari jalan Abu Hurairah nahwu semana dengan hadis 245. Dunal kalbi, duna dengan tanpa anjing, maksudnya tanpa penyebutan anjing, tidak ada anjingnya. Kata sekamar ini keliru karena dari riwayat Muslim ada tuh. Nah, jadi yang benar itu anjing hitam termasuk sesuatu yang kalau melintas membatalkan sholat. Ya. Nah, kemudian membatalkan sholat seorang laki-laki Muslim. Mantan Muslim termasuk nggak? Enggak. Karena ini sifat al-muslim, ar-rajul disifati dengan lafaz muslim, termasuk mukhasis, mengkhusus, ya. As-sifatu minal mukhassisat, sifat itu termasuk mengkhusus, membatalkan sholatnya seorang laki-laki muslim. Nah, kemudian di sini nggak ada kalau ini mencakup sholat sendiri dan sholat berjamaah. Tapi ada juga yang belum cakup itu ya. Kalau berjamaah bersama imam, ya, itu sutrahnya itu yang di hadapan imam. Dipahami baik-baik. Si imam taruh sutra makmumnya ini. Itu orang yang melintas gak apa-apa, karena sutranya kalau berjamaah adalah di imam. Dasarnya dari mana? Di musim ada sahabat-sahabat yang lupa itu ya, Pak, bawa kuda kayak onta, kendaraannya dia lah gitu ya, melintasi orang yang sholat dan tidak membatalkan sholatnya, kayak itu dasarnya. Gimana lupa catat itu ya. Jadi kalau sholat berjamaah yang jadi sunnahnya adalah imam. Kalau sholat sendiri, ya harus ada di Islam kayak sunnah. Maka itu kan ada orang tuh, kalau misalkan ini orang
di hadapan itu ya kan, lagi duduk nih, itu kadang dijadikan sutra apa aja, mau dinding begitu dijadikan sutra. Karena teman-teman muslim itu kalau misalkan orang itu dia pergi nih, orang itu udah pergi ya, dicari tuh jalan ke depan, cari tuh, bisa ya, nyari sutra. Dasar itu tadi apa lihat dulu gitu, lihat dulu, maka mendekatlah dengan sutra. Boleh jalan bos. Si sutra si Joncong nih jangan. Iya, si Joncong jaga sutra tuh ya. Jadi kalau mau jalan ke depan dari sutra ya nggak apa-apa. Itu kan boleh jadi begini, boleh jadi mereka itu berpendirian yang dijadikan sutra itu adalah seukuran ini, apa namanya, mukhirotir wahdi. Itu yang jadi persoalannya nantinya, ukuran tinggi dan rendahnya sutra. Oke, baca dulu ya dasarnya. Lupa tulis ya, lupa nih. Lihat, makanya nggak tulis gitu. Tulis aja ya. Tulis ya. Ini dulu deh, dah dulu deh. Saya dulu deh. Dalil-dalilnya ditulis aja. Sekarang baca kasar itu. Hadis 247. Iya, digabung dari 45 sampai 47. Ya. Jadi ada berapa itu yang membatalkan? 407. 45 sampai 107. Iya benar benar. Hadis 245 hadis sah sama 240 sah. Hadis 247 maksud kita wanita yang balik lega dan anjing kita membatalkan salat orang yang tidak memakai sutra. Hukum sebagai ketentuan 20 tidak ada. Ya, lepas dulu ya. Gabungan. Iya. Ya. Ya. Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri itu radhiyallahu anhu semoga Allah kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila seorang di antara kamu salat, la syai'in, menghadap sesuatu yang yasturu, yang dapat menutupinya, bersutra dengannya, dengan nas dari manusia, dari lintasnya manusia. Fa'arada ahadun, lalu ada orang lain aroda ingin an yajtaza lewat baina yadayhi, di hadapannya. Ini jawab syarat ini. Syaratnya idza, jawab syarat ini. Fal yadfa, maka hendaklah dia menolaknya. Fa in aba, dan jika dia enggan, fal yuqatilhu, maka perangilah dia. Fa innama huwa syaitan, karena hanyalah dia itu syaitan. Muttafaqun alaih, sebagai oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat, fa inna ma'ahu qarin, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin. Qarin nanti teman ya, ini setan. Ya kita bahas ya. Perhatikan kita ini saya katakan namanya syarat ya. Udah berarti lafaz syai'. Syai' ini isim nakirah. Isim nakirah itu yang bertanwin tapi tidak beral ya. Kalau ada isim nakirah didahului oleh syarat, itu maknanya am, umum, meliputi apa saja. Jadi apa saja, mau tinggi mau rendah ya, bisa dijadikan sutra am ya.
Yang tadi kan silaturahmi, kemudian apa lagi? Sahmin, anak-anak. Ini penyebutan secara khusus. Dikrubah di asroril am, penyebutan sebagian dari lafaz yang am, la yukhassisuhu, tidak berarti mengkhususkannya. Gitu. Jadi apa saja, mau besar mau kecil bisa dijadikan sutra. Ya tentu yang terlihat oleh manusia, ya. Supaya manusia tidak melintas. Nah, kalau ada orang mau lewat di hadapannya, ini perintahnya ini falnya de facto tolak, ya yang lembut, ya kan? Gak mau juga perang itu. Dikata perang ini apa ya? Kota layak dulu berasal dari kota layak dulu. Ini yang lebih ekstrim lagi penolakannya, tapi boleh dibunuh. Tuh, tapi kan kita menolaknya dengan keras. Artinya apa namanya? Alternatif yang terakhir itu misalkan nggak paham juga, bukan boleh dibunuh. Tuh, yang lebih ekstrim gitu. Karena kan yukotilu perangi. Gitu. Karena sesungguhnya dia itu setan. Nah, seperti setan maksudnya ini setan. Bisa juga manusia itu disifati dengan setan. Nah, karena ini tulisannya di bawahnya fa'in nama abul qarin, karena sesungguhnya bersamanya ada setan. Jadi ini yang menjadikan orang itu ingin melintasi orang yang sholat itu dengan sebab setan, gitu, bukan dari manusia itu. Setan kan sangat suka orang itu berbuat dosa. Kalau setan, manusia disebabkan setan tentang jahatnya, karena setan yang mendorong untuk melintasi orang yang sedang sholat. Nah, perintah menolak itu di sini adalah bukan menunjukkan pengharaman, tapi bisa tetapi untuk menunjukkan bimbingan, ya. Tolong, ya kalau anak kecil ini kan bahasanya kan dibunuh. iya, bukan begitu maksudnya. Artinya ditolak yang lebih keras, ya kan? Bukan yang bisa artikan gitu, kalimat itu. Artinya itu apa yang namanya? Bukan. Ke dalam tingkatan lebih ekstrim gitu maksudnya, sampai dihalalkan. Cuma di sini kan ditakwil dengan arti lain, maksudnya ditolak dengan keras. Iya, maksudnya ini ditolaknya dengan keras. Berarti kan membatalkan sholat kan? Misalkan lagi sholat ya dilewatin, gitu. Jadi kesal dilewatin ke sholat ya kan? Bok kali. Kemarin lah. Ya, yang membatalkan kan 3 tadi tuh. Yang membatalkan 3. Wanita balik, imar, badai.
dan haji hitam. Berarti kalau ini nggak batal gitu. Enggak batal. Cuma kan kita bisa dulu. Berarti jangan ngomong, ngomong aja gitu. Tolong dengan apa itu pertama gitu. Kalau tidak takut. Biar lebih paham lagi. Haji mumpung anak kecil. Kenapa? Itu jangan. Maklumin itu maklumin anak kecil. Dan ini yang orang Selanjutnya saya baca dulu penjelasannya. nih. Hadis 248. Hadis A. Pemerintah menolak orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, hukum wajib. Wajib ya. Kemudian hari 249 An Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila seorang di antara kamu salat, falyaj'al, maka jadikan maksudnya letakkanlah tilqa wajhi di hadapan mukanya, syai'an sesuatu. Fa illam yajid, tapi jika tidak ada, fal yamsik ason, maka tegakkanlah tongkat. Fa illam yakun, lalu jika tidak ada tongkat, fal yakhutta khattan, maka garislah khattan dengan satu garis. Suma kemudian la yaduru, tidak membahayakannya, man marra baina yadayhi, orang yang melintas di hadapannya. Akhrajahu Ahmad, telah dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu muqtarib, dan tidak benar orang yang menganggap bahwa hadis ini muqtarib, bal huwa hasan, akan tetapi dia hasan. Nah gini, pertama saya mau sampaikan dulu tentang lafaz walam yusib man za'ama annahu muqtarib. Ini di dalam kurung keterangan ini perkataan Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Hajar katakan tidak benar orang yang menganggap bahwa hadis ini muqtarib, ada kegoncangan. Ya. Ini membantah perkataan Ibnu Shalah. Ibnu Shalah katakan hadis ini muqtarib di dalam kitabnya. Hadis muqtarib itu mengartikan kegoncangan, artinya hadis itu tidak bisa ditetapkan yang mana. Ya. Hadis muqtarib termasuk hadis lemah. Ini ada baca ini. Ibnu Shalah menyebut hadis 249 di dalam kitab Muqaddimah dari kitab Mustalah Hadis Ibnu Shalah. Contoh hadis yang muqtarib ini yang dijadikan contoh. Wa qad raddahu Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajar telah membantahnya di qaulihi yang tadi dengan perkataannya wala muslim, tidak benar man za'ama annahu muqtarib, itu perkataan Ibnu Hajar, bal huwa hasan. Karena hadis ini telah disahkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Madini, jadi hadisnya sudah sah, gitu maksudnya. Ya. Hasan boleh dipakai. Sekarang kita bahas maksudnya. Tadi kita diperintah pertama apa? Faliyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Letakkanlah di hadapan wajahnya. Ya gitu ya, sini kan. Syai'an, sesuatu. Nah, ini isim nakirah didahului oleh syarat apa ya? Tadi ada usulnya. Umum. Jadi sesuatu apa saja boleh dijadikan syai'an. Jika tidak ada, maka letakkanlah tongkat. Kalau nggak ada juga garis. Sejadah ada garis juga? Ada lah. Nah, ini pendek garis. Di bawah roti boleh. Sekarang di sini. Garisnya asal. Kemudian
tidak ada yang dapat membahayakannya di hadapan tidak ada bahaya atasnya orang yang melintasi di hadapannya. Tidak batal. Kalau orang, makanya kita lihat tuh misalkan itu yang Jumat tuh nggak ada pilihan. Kita lihat orang di Solo tapi kagak, gitu kan? Karena dosanya besar gitu. Bandingannya 40 tahun, harusnya besar kan? Dosanya itu nggak boleh, tidak siap. Tapi kan di masjid udah ada garis. Ada bagi garis. Jadi biasanya ada garis. Yang katanya enggak lintas ini lah. Kan itu masuk ke ini, ada garis ya kan. Kita kan bisa tahu orang yang melintas itu, mesti jangan lewatin sini gitu. Kalau lewat sini, dosa nggak? Dosa. Yang tadi pertama, lauya lamul marum bainanya dari musuli maga alaihi minal ismi. Sholatnya nggak batal. Kalau batal itu yang 3 itu tadi, ya lewatnya orang yang lewat, yang melintasi dosa. Suruh berdiri 40 tahun lebih baik daripada yang lewatin. Ini memang sholatnya nggak batal tuh dia, ya kan? Makanya membatalkan wanita yang tadi dia wanita kali imam, keledai dan anjing hitam. Tapi yang lewatin itu dosa. Sering kejadian sering kalau nggak tahu sholat. Kalau nggak tahu, dan soalnya nggak tahu dimaafkan. Cuman kan kita karena sudah tahu ini dasar hukumnya, ya kan? Kita berhati-hati. Kalau orang nggak sengaja, dimaafin deh. Diskon. Emang sering kejadian itu Pak. Iya, garis. Jadi yang melewati Yang lewati di garis ini. Ada garisnya, gitu. Yang masuk lintas itu di sininya, bukan yang di sininya. merah start. Iya. Sayap. Kalau di sini nggak apa-apa ya. Makanya kita ukuran sutra itu seukuran itu seukuran dia sujud. Sholat nggak nahan, dosa. Itu sekali ada fakul, ya kan? Tapi di sini apa yang namanya? Al-amru bin daf'i perintah menolak di sini laisan tidak memberikan perkara lagi berusaha. Jadi kalau dari bawah di sini berusaha untuk bimbingan, nggak dosa gitu ya kan? Berusaha. Irsad itu begini. Ada hukum namanya irsad, ada sunnah. Ya. Kalau sunnah hubungannya dunia, ya. Tapi kalau irsad itu untuk bimbingan maknanya untuk kemaslahatan duniawi, ya. Perbedaan antara hukum sunnah dan irsad itu ya. Ya misalkan ya ini kadang kan orang lagi sholat itu sedang khusyuk gitu sholat, jadi kalau ada yang kesan bisa terganggu. Iya. Masalah kita. Yang apa ya? Enggak. Kalau disuruh. Iya. Masuk. Tapi di sini lahirnya wajib insyaallah. Karena kalau lagi suka di mana lewat tuh. Iya. Biasa aja yang kelihatan cuma melintas terus. Jadi hukumnya wajib ini apa ya? Wajib. Kalau kita nggak tolak dosa. Siapa yang dosa nih? Yang lewat apa yang sholat?
sholat. Sholat. Enggak masa kan cepat gitu melintas itu cepat. Udah. Enggak lah. Balik ke roket. Betul banget. Tadi kan siapa? Untuk kerja. Misalkan ini orang cepat itu enggak. Ini maksudnya kita bisa mensiasati deh kan orang mau lewat juga gitu. Kalau enggak apa Jadi orang sebelum lewat kan mau lewat ini ya. Ikat ya. Kalau kita juga dia lewat gimana? ya itu urusannya. Kita kan udah menggugurkan kewajiban. Yang dosa Iya, kita kan udah gugur kewajibannya dengan perbuatan menolak kita. Kalau nggak ada tangan, kalau nggak ada tangan kan begini, bentar. jangan boleh pakai kaki. Ini kan menolak itu udah disebutin kan, umum, apa aja. Secara khusus. Nggak secara khusus harus tangan, nggak disebutin kan. Boleh dong. Boleh, enak aja. Pakai badan juga apa gitu. Nanti umum itu ya kan. Oke, usul itu ini apa ya? Apa ya? Tidak disebutkan makmul itu menunjukkan umum. Harful makmul tidak membuang makmul itu menunjukkan umum. Maksudnya makmul itu objeknya apa nih misalnya? Bukan objek kayak alat untuk menolak itu pakai apa? Jadi kan nggak disebutin kan? Itu menunjukkan umum gitu maksudnya. Pakai apa aja pakai boleh, kan? Ketok aja pakai. Ada tongkat ya kan? Ketok aja, boleh. Jangan ngobrol kata. Apa? Boleh aja kalau. Karena sebutin. Kiri, ke kanan ya boleh. Berarti yang meludah. Berarti yang meludah. Ke kanan nggak boleh, ke depan nggak boleh. Emang bisa merangin pakai ludah? Kan nggak ada kan? Langsung deh bos. Cobain mas, nggak salah digebukin ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 249 hadis sah. Maksud apa saja tinggi atau rendah boleh untuk putra hukum mubah. Iya. Hadis 250 terakhir. Wan Abi Sa'id al-Khudri dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu semoga ridhonya. Allah dia berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak sholat syai'. Tidak ada yang membatalkan sholat sesuatu pun. Ini ampiran sinakiro didahului oleh Nafi juga menunjukkan am. Wadra'u mastata'tum. Tapi idra'u tolaklah mastata'tum semampumu. Akhrajahu Abu Daud telah diriwayatkan telah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wa fi sanadihi dha'fun. Tapi di dalam sanadnya ada kelemahan. Kelemahannya karena hadis ini dari riwayat Mujalid Abi Sa'id bin Umair al-Hamadani. Tuh sebab kelemahannya. Takallama fihi ghairu wahidin. Tidak satu orang yang membicarakan tentangnya. Dan Imam Muslim telah mengeluarkan juga disertai dengan rawi lain. Dan di bab ini ada hadis-hadis dari Anas, dari Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Abu Umamah dan Abu Hurairah. Jadi hadis ini ada sahihnya. Wa fiha, tapi adanya kulluha semuanya pun ada kelemahan ada sahihnya tapi hadisnya lemah. Akhraja Sa'id bin Mansur dan
Yang mengeluarkan Sa'id bin Mansur dari jalan Ali, Utsman dan selain keduanya min aqwalihim, dari perkataan-perkataan mereka seperti itu di asanidi sahihah, dengan sanad-sanad yang sah. Jadi ada hadis mauquf yang sah. Ya, sekarang hadis ini lemah. Nah, kalau maksudnya tidak ada sesuatu, hadis menerangkan tidak ada satupun yang dapat membatalkan sholat. Berlawanan nggak dengan hadis yang tadi kita bahas 245? Berlawanan. Jadi yang dipakai adalah hadis 245. Sekarang adra'u masatatum, dan tolaklah masatatum. Ini pakai nggak? Dipakai kali ini. Dari mana asalnya? Itu Al-Quran antaranya. Fattaqullaha masatatum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Misalkan ada orang lewat, nanti itu yang apa kali kan? Kalau sempat kita tolak, dia udah lewat duluan. Nah itu, nggak dosa kita nih. Ya gitu. Ya, ya semampumu aja kalau bisa. Kita saat Kalau kita pas lagi sujud lewat. cuma masa pas sujud begini. Lewat di mana nih? Kalau lewat depan kita ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh pak. Apa jarak antara diri kita dengan sujud? Sujud tadi lewat nggak apa-apa. Di atas ini nggak apa-apa. Ya nggak boleh di sini nih batasnya itu. Nggak boleh batasan sini. Batasan kita sedang sholat itu. Set. Ini tahu Ustaz. Nggak maksud Abi dilangkain kali. Ada lagi. Iya, jadi orang jauh. Ya makanya jauh-jauh lah supaya orang juga bisa lewat. Gitu. Orang niat ini mantai. Suku ini. Ya anak-anak ya. Pikir kalau lagi dia tahan. Ditungguin terus. Kalian ngerti, kalian nggak ngerti. Nah, Kita teh. Hah? Jadi paling ini nggak usah lewat depan, lewat belakang aja orang sholat ya. kan dibilangin. Kan dibilangin ada orang. Yang depan juga nggak apa-apa. Maksudnya batas ukurannya kita kira-kira aja. Garis inspirasi di mana? Salah. Nih, makanya mendekat nih kalau sudah bisa ada deh nih yang di cat nih. Ini deh. Masa lewat belakang. Iya. Ya benar. Itu dari awal yang di sini. Nih, kita sholat ahadukum begini. Kita sholat. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Lewat kelihatan nih. Kelihatan. Kita sholat ahadukum. Kita apabila ahadukum seorang di antara kamu sholat. Kali ini maka mendekatlah dengannya. Ya. Tuh nih, jauh nih, dekatlah dengan Peter artinya. dulu nih ada nih di sini antar. Kita sholat ahadukum ila sutrotin. Sutrotin. Dan di depan dia dulu lihat, maka mendekatlah dengannya dengan sutra. La yaqalu syaitanu alaihi salatahu.
Melanjutkannya. Lam yaqra'u asyaitanu tidak ada setan itu bisa kan ya Be? Nah, kita orang juga sebut setan tadi kan di hadis apa itu 248 kan. Tidak ada setan yang dapat memotong memutuskan alaihi atasnya sholatahu sholat ini hadis riwayat ini kalau sallallahu alaihi wasallam ya maksudnya ini pola Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Abu Daud wa ghairuh dan lainnya banyak. Oleh dulu minha kalau nggak suka jangan jauh dekat kan kalau pakai senjata kan awan ya kan nih karena itu dengan lewat pintunya tidak memang kalau masih tidak ada yang membatalkan sebenarnya ada gitu. Tapi kalau di Kata Sutra kan setidaknya kita sudah menjalankan kewajiban. Oh, misalnya sallallahu alaihi wasallam apabila lihat adukum sama antara kamu telat kalian diminta maka mendekatlah dengannya atau dekatlah dengannya. Oh iya, tidak sholat ahadukum ila sutra apabila saudara kamu sholat menghadap sutra maka dekatlah dengannya. Ya, udah dekatlah ya kamu syaitan tidak ada setan yang dapat memutus maksudnya membatalkan sholatnya gitu aja membatalkan atasnya sholatnya kalau oke gitu membatalkan sholatnya aja. Kalau jumhur ulama berapa jumhur lafaz layak tahu itu maknanya apa namanya kurang ganjarannya tidak batal berpendapat jumhur. Kita cukupkan aja sampai sini. Jam 10 jamnya benar kan tuh Bang? Benar. Kami mau bacaan ringkasannya. Oh iya ringkasannya. Dibaca. Hadis 250 hadis lemah. Maksud tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan sholat seseorang yang dilaluinya. Hukum sebenarnya ada yaitu tidak perkara lihat hadis 245. Iya. Apaan itu? Bapak Tima bacain habis ini. Sudah ya Adik. Kita cukupkan ya sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih yang mohon maaf.
Alhamdulillah.